Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika. Pada video ini, kita akan membahas tentang matriks yang terdiri dari pengertian matriks, ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian matriks, elemen-elemen pada matriks, ordo matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom, serta diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Oke, untuk lebih paham lagi, contohnya itu seperti ini. Contohnya, nah, di sini ada kumpulan bilangan, bisa simbol atau ekspresi, yang berbentuk persegi panjang atau persegi, yang diletakkan dalam kurung biasa. Ini saya letakkan dalam kurung biasa ya. Lalu contoh berikutnya ini diletakkan pada kurung biasa. Nah, di dalam kurung ini disebut sebagai elemen-elemen. Di dalam kurung ini seperti bilangan 3, 0, 2, 5, 1, 7. Ini min 2, 5, 1, 3, 0, 3, 4, 1, 1. Ini disebut sebagai elemen atau entry dari sebuah matriks. Nah, kemudian dari pengertian ini, kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, kita harus tahu mana baris dan mana kolom. Oke, ini untuk contoh yang pertama, kita ambil matriks 302, 517. Mana yang merupakan baris? Nah, ini 302 ini merupakan baris pertama. Sedangkan untuk 517 ini merupakan baris kedua. Jadi kalau untuk menentukan baris dia itu secara horizontal atau mendatar ya. Nah, sedangkan untuk mencari kolomnya gimana? Kolomnya itu bagian ke bawah atau yang tegaknya. 35 berarti dia merupakan kolom 1, 01 merupakan kolom 2, 27 merupakan kolom ketiga. Jadi kalau untuk menentukan matriks itu kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi baris dulu baru kolom. Lanjut untuk notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dengan huruf non-kapital. Berarti kalau huruf kapital itu huruf besar ya. Dan untuk elemen-elemennya itu dinyatakan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, AIJ menyatakan, berarti di sini ada sebuah matriks A, lalu elemennya ini AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I, berarti I ini menyatakan baris, sedangkan untuk yang J dia menyatakan kolom. Contoh, diketahui matriks A, di sini kita bisa lihat baris 1 itu min 2, 6, 7, baris 2, 3, 0, 5, baris 3-nya 4, 2, 1. Sedangkan kolom satunya min 2, 3, 4, 6, 0, 2, ini kolom 2, kolom ketiganya 7, 5, 1. Elemen baris ketiga kolom ke-1 itu sama dengan A31, artinya baris 3 kolom 1. Di mana elemen 3 kolom 1 berarti sama dengan 4. Selanjutnya, elemen baris ke-1 kolom ketiga. Kalau kita tulis berarti A12. Elemen baris 1 kolom kedua berarti di sini
sama dengan 6. Lanjut kita ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Oke, berarti kita harus menentukan mana baris, dan berapa kolom ya. Contohnya, ini diketahui matriks A, kita harus cari dulu berapa baris dan berapa kolom. Di sini kita lihat ada 1 baris, ada 2 baris. Kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti terdiri, ordo matriksnya adalah barisnya 2, kolomnya 3. Nah, ditulisnya sebagai A2 dikali 3, yang artinya ordo pada matriks A terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Lanjut yang B. Ini ada berapa baris dia? Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, sedangkan kolomnya ada berapa? Kolomnya hanya ada 1. Jadi kita tulis ordo untuk matriks B ini adalah B3 dikali 1, yang artinya barisnya 3, kolomnya 1. Dan yang C di sini. Dia berapa kolom nih? Hitung dulu barisnya ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti 3 baris. Kolomnya ada 1, ada 2. Berarti di sini ordo matriks C-nya itu C 3 dikali 2 dikali 2, di mana barisnya 3 dan kolomnya 2. Sekarang kita bahas jenis-jenis matriks. Di sini, jenis matriks ini berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Berarti berapapun kolomnya, kalau dia hanya satu baris, itu akan disebut matriks baris. Contohnya, ini ya, pada matriks A, kalau kita tulis ordonya berarti 1 kali 3, artinya 1 baris dan 3 kolom. Sedangkan untuk matriks B, ada berapa baris? Ada 1 baris, lalu kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kita tulis ordonya B 1 kali 4. Ini disebut matriks baris yang terdiri hanya ada 1 baris. Lanjutnya matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Berarti dia hanya 1 kolom aja. Mau beberapa pun baris, kalau kolomnya 1 berarti dia termasuk matriks kolom. Contoh, matriks C. Nah, di sini kolomnya hanya 1, tapi barisnya ada 2. Nah, kalau kita tulis di ordo berarti C 2 kali 1. Matriks D. Ada berapa baris nih? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kita tulis D itu merupakan barisnya 5, kolomnya 1, 5 kali 1. Seperti ini. Nah, selanjutnya matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya berbeda. Jadi jumlah baris dan kolomnya beda. Contoh, ini ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Bisa, ini namanya disebut matriks persegi panjang. Satu lagi, barisnya ada 1, 2, 3, 4. Barisnya 3, kolomnya 2. Beda ya di antara baris dan jumlah kolomnya. Disebut matriks persegi panjang. Lanjut matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Berarti kalau misalnya barisnya 1, ya kolomnya juga 1. Contohnya, di sini barisnya ada 1, 2, 3. Berarti kolomnya juga harus 3. Nah, ini disebut matriks persegi panjang. Contoh yang berikutnya,
Di sini ada barisnya 1, 2. Oh, berarti kolomnya juga harus 2. 1, 2. Berarti ini disebut matriks persegi. Nah, pada matriks persegi kita ada namanya diagonal utama. Mana sih diagonal utama? Nah, diagonal utamanya itu seperti ini. Min 2, 0, 1. Ini disebut diagonal utama. Dan 3, 4 pada ordo 2 kali 2 ya. Ini diagonal pertama. Lanjut. Hasil penjumlahan diagonal utama disebut res. Jadi misalnya kalau kalian menjumlahkan diagonal utama ini, nah ini disebut namanya trace. Seperti itu. Oke, masih di jenis-jenis matriks. Di sini tapi jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama, matriks 0. Nah, matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi sebagai contoh, mau berapapun ordonya, kalau semua elemennya bernilai 0 berarti disebut matriks 0. Ini contoh di ordo 2 kali 3 ya. Dan contoh ordo 2 kali 2. 0 semua nilainya. Lanjut di matriks diagonal. Nah, di sini matriks diagonal itu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, sedangkan elemen lainnya itu sama dengan 0. Kita pakai matriks persegi ya, berarti pakai ordo 2 kali 2 atau ordo 3 kali 3. Contohnya ini, kita pakai ordo 3 kali 3, berarti untuk diagonal utamanya tidak semuanya 0. Ini bisa 2, 1, 4. Oh, ini tidak ada yang 0 ya. Bisa di sini kasih 0, 1, 3. Ini diagonal utama. Lalu lanjut di 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini diagonal utamanya ada yang 0, 1. Dan sini kasih 4. Selanjutnya ini matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, sedangkan elemen lainnya 0. Kita masih pakai matriks persegi. Contoh di ordo 3 kali 3 seperti ini. Di diagonal utamanya 1, 1, 1 ya. Sedangkan di ordo 2 kali 2 sama diagonal utamanya 1, 1, elemen yang lain ditulis 0. Lanjut di matriks segitiga. Nah, masih pakai matriks persegi dengan elemen di bawah atau di atas diagonal utama bernilai 0. Di sini untuk matriks ada dua, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Yang pertama, matriks segitiga atas. Elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Kita lihat. Elemen di bawah diagonal atas atau diagonal utama elemennya 0. Kalau kita tulis ini kan diagonal utama ya, berarti di bawah diagonal utama itu 0. Oh, ini semuanya 0. Nah, namanya segitiga atas. Lanjut ke matriks segitiga bawah. Di sini elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0, berarti kebalikannya dari dia. Di sini kita lihat diagonal utamanya 517, berarti di sini ya segitiga bawah. Selanjutnya transpose matriks. Nah, transpose matriks ini suatu matriks baru yang diperoleh dengan cara merubah elemen kolom menjadi elemen baris ataupun sebaliknya. Contohnya, ini ada matriks A, ini kan baris 1, baris 2, baris 3 ya. Nah, baris 1 ini kita rubah ke dia menjadi kolom 1. Dimana hasilnya kita lihat nih, A transpose-nya jadi min 2, 6, 7. Kita tulisnya ke kolom 1 ya. Baris 2, 3, 0, 5. Kita rubah ke kolom 2, 3, 0, 5. 4, 2, 1.
baris 3 kita rubah ke 4, 2, 1 dia kolom 3. Contoh berikutnya, baris pertama 3, 4, 2, baris kedua min 2, 1, 7. Kita rubah dia menjadi transpose. Berarti untuk baris pertama rubah menjadi kolom, baris kedua rubah menjadi kolom kedua. Selanjutnya kesamaan dua matriks. Nah, matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks tersebut mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Maksudnya gimana? Iya, jadi antara matriks A dengan matriks B, dia itu ordonya harus sama dan elemen yang seletak bernilai sama. Contoh, diketahui matriks A 1/2, 0, 5, 9 dan matriks B di sini sin 30, 0, 25, 3 kuadrat. Baik. Untuk sin 30, dia nilainya berapa sih sin 30? 1/2. Terus ini 0 ya tetap. Akar dari 25 berapa? Oh, 5. Terus hasil dari 3 kuadrat? 9. Nah, kita lihat. Ordonya sama ya. Dari matriks A sama matriks B dia 2 kali 2. Matriks B juga 2 kali 2. Kalau kita cocokkan elemen yang seletak, kita lihat. Ini elemen baris 1 kolom 1 sama dengan elemen yang di B. Baris 1 kolom 1,5. Kalau kita tulis berarti di sini itu 1/2. Terus ini 0. Di sini 5. 9 itu sama dengan matriks B-nya setengah juga 0, 5, 9. Berarti kedua matriks ini merupakan kesamaan dua matriks.